Kalau saudara suka dengan judul khotbah hari ini adalah When God Seems Silent. Bahasa Indonesianya ketika Tuhan sepertinya diam. Nah, jelas di garis bawahi kata-kata sepertinya diam. Karena saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang tinggal diam. Amin saudara. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam dalam hidup kita. Dia selalu aktif. Tapi kadang-kadang sepertinya Tuhan diam. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama ketika Tuhan sepertinya diam. Pertama, kenapa dia diam? Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan sepertinya diam? Terambil dari Matius 15, ayat 21-28, sedikit background dari ayat ini. Tuhan Yesus sengaja pergi ke daerah Tirus dan Sidon, dan di situ banyak sekali orang-orang bukan Yahudi. Dan saudara harus perlu ketahui bahwa waktu Yesus pertama kali melayani selama 3,5 tahun, saudara, dia melayani hanya untuk orang Israel. Jadi waktu orang Kanaan ini datang, saudara, ada sesuatu yang terjadi di tempat ini. Dikatakan datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Garis bawahi, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Tidak dibilang tidak, tidak dibilang ya, hanya didiamkan saja. Kena silent treatment dari Tuhan Yesus. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Pertama didiamkan, yang kedua diusir oleh murid-muridnya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ditolak di yang ketiga. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Titik. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Respon kita ketika Tuhan sepertinya diam akan sangat menentukan saudara. Apakah mujizat terjadi buat hidup saudara atau saudara pulang tanpa mendapatkan apa-apa. Maka itu penting sekali kita mengerti saudara kenapa Tuhan diam. Survei membuktikan 82% orang Kristen pernah melaporkan dapat silent treatment dari Tuhan. Ketika mereka berdoa, mereka tidak dapat apa-apa. Ketika mereka berdoa, tidak ada jawaban Tuhan. 40% bahkan mengalaminya lebih dari 1 tahun. Apa dampaknya? 45% tetap percaya dan merasa mereka lebih kuat lebih dekat pada Tuhan. Tapi saudara tahu, 17% imannya melemah. 10,4% menjadi ragu apakah masih percaya. Seorang gembala anak muda youth pastor yang saya kenal, dia berkhotbahnya bagus, bisa main musik, bisa WL, saudara, worship leader. Satu kali saya ketemu dia, saya bilang, bro, sekarang pelayanan di mana? Oh, saya udah gak pelayanan lagi. Kenapa? Saya udah agnostik sekarang, seperti ateis, saudara, agnostik, tidak percaya Tuhan lagi. Tapi anak dan istrinya masih ke gereja. Saya tanya, kenapa tidak lagi percaya Tuhan? Karena doa saya tidak dijawab. Kalau saudara di sini, di tempat ini, saudara pagi ini merasa doamu belum dijawab, jangan pernah katakan tidak dijawab. Karena kalau saudara bilang tidak dijawab, maka doamu tidak pernah dijawab. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Tapi kalau saudara saat ini sedang menunggu jawaban Tuhan, katakan doaku belum dijawab. Kenapa kata belum? Karena saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan, dia selalu menjawab doa kita tepat pada waktunya, di waktu yang sempurna yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Diam artinya tidak peduli. Benarkah saudara bahwa diam artinya tidak peduli? Satu kali murid-murid sedang ada di kapal bersama dengan Yesus. Dan kapal itu mengalami satu badai yang sangat besar. Lalu hampir tenggelam kapalnya. Ketika kapalnya hampir tenggelam, Injil mencatat bahwa air hampir masuk ke dalam kapal, sudah masuk ke dalam kapal itu. Dan saya percaya bahwa kaki Yesus pun tergenang dengan air, tunjukkan ayatnya. Dan sudah tahu waktu kaki Yesus tergenang dengan air, tapi Yesus masih tertidur. Dan saya percaya waktu Yesus tertidur, saudara, dia bukan benar-benar tertidur, dia sepertinya tertidur. Waktu Yesus diam saja, dia benar-benar bukan hanya diam saja, dia sepertinya diam. Kenapa saudara? Saya waktu kecil susah bangun ke sekolah. Kalau saya mau dibangunkan, satu cara paling efektif, dibanju dengan air, betul saudara ya. Yang ketawa pasti pernah disiram air sama maminya. Saya disiram air pasti bangun, Yesus kakinya tenggelam dengan air, pasti dia bangun. Tapi dia sengaja menutup mata, dia mau tahu bagaimana respon saudara ketika dia diam. Bagaimana respon murid-murid ketika Yesus diam. Dan murid-murid berkata, guru tidakkah engkau peduli? Terjemahan lain, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Oh meleisoi, apakah tidak penting bagimu? Waktu Tuhan sepertinya diam, kita merasa sepertinya doa saya tidak penting bagi Tuhan.
Sepertinya hidup saya nggak penting di mata Tuhan. Dan kita mulai merasa kehilangan hati. Kita mulai merasa jenuh berdoa, bahkan tidak ke gereja lagi, saudara. Dan saya punya berita baik buat saudara hari ini. Waktu ketika Tuhan sepertinya diam, dia bukannya tidak peduli, tapi dia sedang menguji. Kita katakan bersama-sama, bukan tidak peduli, tapi sedang menguji. Saudara, saya punya 3 anak, semuanya bisa renang, saudara. Kenapa? Karena yang melatih renang adalah istri saya. Waktu saya pertama kali melatih anak-anak saya renang, saudara, setiap anak saya hampir tenggelam, saya langsung tolong dia. Setiap anak saya teriak, "Daddy," saya langsung tolong dia. Kenapa? Karena ini hati gembala, saudara, yang gak tegaan, saudara. Kalau gembala jemaat harus gak tegaan, saudara. Makanya orang ditolong langsung. Waktu yang kedua, "Daddy," langsung ditolong. Apalagi yang ketiga, saudara, dan ini sangat luar biasa, saudara. Anak saya yang ketiga, rambut saya lurus, rambut istri saya lurus, anak saya dua-duanya rambut lurus, tapi yang ketiga rambutnya keriting, saudara. Dan luar biasanya kita pernah pakai catokan, saudara, umur 3 tahun kita catok rambutnya lurus, 2 jam kemudian keriting lagi. Artinya ini anak yang diurapi Tuhan. Nah, saudara tahu, anak saya yang keriting ini, saudara, belajar renang. Saya yang ngajarin, tunjukkan fotonya. Saya ngajarin dia berenang, saudara, lalu yang terjadi adalah, oh sudah di sini. Yang terjadi, mirip gak, saudara? Lebih mirip istri saya atau lebih mirip saya, saudara? Lebih mirip Tuhan Yesus, haleluya. Nah, saudara tahu, saya ajarin anak saya renang, gak bisa-bisa. Kenapa? Baru lepas pelampung, "Daddy," langsung ditolong. Belum sempat tenggelam. Istri saya walaupun wajah seperti ini, raja tega, saudara. Tega banget istri saya. Anak saya teriak, "Mami," tenggelam, saudara. 3 detik baru ditolong. "Mami," 3 detik. Lama-lama 4 detik, lama-lama 5 detik. Begitu dia panggil, "Daddy," saya mau nyemplung, saudara. Dipukul tangan saya sama istri saya, "Jangan masuk," dia bilang. "Jangan masuk, biarin aja tenggelam." Kenapa? Studi membuktikan, saudara, waktu anak langsung ditolong. Studi membuktikan, kalau anak lagi minta tolong tapi orang tua tidak langsung menolong, anak itu cenderung lebih mandiri. Cenderung lebih unggul, hidupnya lebih berhasil. Kenapa? Ada masa tunggu. Kenapa, saudara? Ternyata ketika Tuhan sedang sepertinya diam, dia bukan tidak peduli buat saudara. Dia sedang melatih saudara bertempur. Dia sedang melatih kepak saudara seperti Raja Wali. Karena satu kali, saudara, engkau akan naik tinggi terbang dengan kekuatan sayapmu bersama dengan Tuhan di atas semua masalah. Saudara yang percaya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, saudara. Dia bukan meninggalkan saudara, dia sedang menguji saudara. Menguatkan saudara. Apa yang diuji? Apa yang dikuatkan? Ada 3 hal yang Tuhan uji ketika Tuhan sepertinya diam. Yang pertama, menguji ketekunan saudara. Katakan ketekunan. Saudara, apa yang terjadi ketika wanita Kanaan ini didiemin sama Tuhan? Dia berlari sambil berteriak-teriak. Bayangkan kalau waktu itu wanita Kanaan ini stop dan bilang, "Wah, Tuhan Yesus diem aja, udah saya pergi aja pulang." Anaknya mati, saudara. Kalau dia kehilangan ketekunannya dan dia tidak mengejar Tuhan, dia mati. Saya jadi diingatkan, saudara, satu ilustrasi yang Tuhan berikan di Alkitab. Di kitab Lukas, di mana ada satu hakim yang sangat jahat. Dia nggak peduli siapapun. Dia tidak peduli siapapun, saudara. Dan dia tidak peduli sama janda ini. Tapi satu kali ibu itu, saudara, akan datang terus kepada hakim ini. Dan Tuhan Yesus ajarkan, ketika janda ini tekun, datang terus menerus. Terus menerus, tidak berhenti. Akhirnya hakim ini bilang, "Oke lah, saya bantu janda ini." Ini diajarkan Tuhan supaya saudara berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata jemu-jemu di sini NKKO, artinya supaya saudara ketika saudara sepertinya Tuhan diam, saudara tetap berdoa dengan tidak lelah. Saudara tetap berdoa tanpa kehilangan semangat. Saudara tetap berdoa dan tidak putus asa. NKKO. Saudara tahu, di luar hari Minggu, Senin sampai Jumat, saudara, saya kerja sebagai profesor di Monash University, saudara, di Indonesia dan juga di Australia. Dan banyak orang bilang begini, "Pastor, gimana caranya jadi profesor?" Yang mereka nggak tahu, saudara, mereka cuma lihat gelarnya. Mereka nggak tahu bahwa pertama kali saya nge-apply kerjaan, saudara. Di tahun 2009, it was global financial crisis. Lulus S3, saudara, nggak ada kerjaan. Dan saya nge-apply, saudara tahu, zaman itu saya nge-apply 47 universitas di Australia. Ditolak sama 45. Dapat interview 2, ditolak 1, saya dapat 1 pekerjaan. Jadi sukses rate saya 1/47. Ketemu dengan anak muda, "Pastor, saya depresi. Saya udah gak mau nge-apply kerja lagi. Kenapa? Saya baru lulus, Pastor, tapi gak dapat kerjaan. Saya depresi." "Oh ya?
Berapa kali kamu nge-apply kerja? Ditolak terus, pastor. Berapa kali? 3 kali nge-apply kerja, saudara. Udah depresi, ketemu konselor, ketemu psikologis, gampang menyerah, gampang patah. Baru 3 kali ditolak. Papa saya tahun 86 dari Jakarta, saudara, apply kerja di Surabaya. Dia apply kerja ke seluruh Indonesia. Saya tanya, Papa, waktu itu apply kerja berapa kali? Dia bilang, hampir 1000 pekerjaan Papa apply. Dan dia dapat 2 interview, dapat 1 pekerjaan. Papa saya punya success rate 1/1000. Anak muda, Gen Z dengarkan saya. Jangan bilang Tuhan belum jawab doa saya kalau kamu belum mencoba. Kalau ditolak, coba terus. Tembak cewek ditolak, doa terus. Ya, banyak orang bukan masalah iman tapi ketekunan. Dia percaya tapi dia tidak mencoba. Kurang bekerja. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Tapi yang ketiga, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta gampang. Cari bisa gampang, bisa susah. Tapi yang ketiga paling berat, ketuklah. Ini saya ngetuk ini sakit, saudara. 3 ibadah semakin sakit nih, saudara, tangan saya. Kalau ketuk, pintu belum dibuka, apa yang saudara lakukan? Jangan berhenti. Karena ujian pertama adalah ujian ketekunan. Saudara terus ketuk pintu. Dalam hati saya waktu saya siapkan khotbah ini, khotbah dari pagi, saudara. Saya lihat saudara lebih dari 1000 orang di tempat ini. Saya melihat seperti ada pintu-pintu yang sedang tertutup dalam hidup saudara. Mungkin pintu kesehatan. Mungkin terobosan dalam bisnis saudara, terobosan dalam rumah tangga saudara, terobosan dalam pekerjaan, karir saudara. Dan saya berdoa hari ini saudara, kalau pintu itu masih tertutup, Tuhan punya pesan buat saudara. Ketika Tuhan sepertinya diam, jangan berhenti mengetuk pintu Tuhan. Karena saya percaya Tuhan akan buka pintu satu persatu buat saudara hari ini. Saya melihat pintu terbuka buat saudara. Boleh angkat tangan saudara sekarang semuanya di tempat ini dalam nama Yesus berdoa. Setiap pintu yang masih tertutup dibuka pagi ini dalam nama Yesus. Yang percaya keterima kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, setelah ujian ketekunan. Kalau saudara diuji ketekunan, apa yang saudara harus lakukan? Tetaplah berdoa. Yang kedua, ujian iman. Tuhan Yesus bilang, tidakkah dia langsung membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang kita tidak lihat. Iman saudara diuji waktu saudara menerima mendapatkan dengar janji Tuhan dan belum menerimanya. Di momen itu saudara diuji iman saudara. Apakah saudara tetap bertahan? Apakah saudara tetap percaya saudara? Dan banyak orang gagal lulus ujian ini. Bapak nenek moyang kita aja Abraham hampir gagal menunggu Ishak loh saudara. Sampai istrinya bilang udah sama Hagar aja. Sama Hagar aja. Kenapa saudara bayangkan kalau waktu itu Abraham setia menunggu janji Tuhan. Dan tidak sama Hagar, hanya sama Sarah. Tidak ada perang saat ini saudara. Tidak ada perang saat ini saudara. Tidak ada keributan hari ini saudara. Kenapa keributan terjadi? Kita gagal menantikan Tuhan. Iman kita diuji waktu Tuhan belum jawab doa kita. Coba saudara doa sekarang. Sampai rumah saudara bilang, Tuhan aku perlu uang buat bayar kos besok. Tiba-tiba saudara doa seperti itu. Ada yang mengetok pintu saudara. Terus Pak RT datang bawa uang ini buat bayar kos besok. Itu bukan iman saudara. You don't need faith. Nah, saya bersyukur saya melayani berapa anak muda di Australia sudah selama belasan tahun. Saya lihat perbedaan kualitas iman antara anak yang hidupnya berkelimpahan dan anak yang hidupnya pas-pasan. Yang hidupnya berkelimpahan saudara jarang banget telepon orang tuanya. Jarang banget hidupnya berkelimpahan, uang cukup dan hampir gak pernah telepon orang tuanya. Dan imannya tidak teruji. Karena dia tidak perlu apapun. Bayar kos bisa, makan paling mahal di dunia bisa. Mobil Jaguar, mobil Lamborghini bisa beli saudara. Bayangkan, apapun dia bisa beli. Sehingga imannya tidak teruji. Begitu masalah datang dalam hidupnya, gampang lemah. Gampang kehilangan imannya. Tapi ada anak-anak tertentu, terutama anak-anak hamba Tuhan, saudara. Ketika mereka perlu sesuatu, waduh harus bayar listrik hari Senin. Kalau enggak listrik dimatikan. Dia telepon papinya, papi tolong kirim uang sekarang. Tahu gak papinya bilang apa? Iya nak, doa ya nak. Gitu. Karena papinya pendeta. Soalnya dia bilang, saya sudah doa pi, bisa kirim sekarang. Biar Tuhan yang kirimkan. Sampai hari Minggu belum dimasukin. Hari Senin jam 12 malam akan dimatikan listriknya saudara. Jam 11.30 malam saudara. Masuk uangnya. Terima kasih Yesus, pas-pasan buat bayar listrik. Akhirnya listrik tidak dimatikan.
Tapi orang-orang seperti ini saya bilang ini imannya tahan banting. Dia mengalami masalah rumah tangga, dia mengalami masalah pekerjaan, ditolak kerja berkali-kali. Imannya tetap kuat. Kenapa? Waktu ditunggu, waktu menunggu jawaban Tuhan, iman saudara diperkuat, saudara. Dan Tuhan mau selama saudara menunggu, jangan patah semangat. Iman saudara harus semakin kuat. Yang mau kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara, amin. Kalau langsung dijawab itu bukan iman, itu namanya hanyalah satu sukacita saja. Itu namanya kesaksian. Kesaksian sama dengan ketika doa saudara dijawab. Tapi iman adalah walaupun gunung itu tak berpindah, saudara tetap percaya. Walaupun tembok Yeriko belum runtuh hari pertama sampai hari ke-6, mereka tetap percaya. Apa yang terjadi kalau hari ke-5, hari ke-6 mereka bilang aku udah gak percaya lagi. Bayangkan mereka kelilingin tembok Yeriko, saudara. Hari ke-6 pasti dilemparin batu, pasti diludahi, pasti dimaki-maki dari atas, sudah diketawain, tidak ada pergerakan sama sekali. Tapi mereka tetap percaya. Hari pertama mereka percaya, sampai hari ke-6 mereka percaya. Hari ke-7 mereka keliling dan tembok runtuh. Saya percaya saudara mungkin saudara sudah menunggu 1 hari, 1 tahun, 1 bulan. Berapa lama pun saudara menunggu. Kalau sampai akhirnya saudara tetap percaya, tembok bisa runtuh, gunung bisa berpindah. Tuhan akan menjawab doa saudara. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga paling berat saudara adalah ujian karakter. Ujian ketekunan saudara bisa kerjakan, tetaplah berdoa. Ujian iman saudara bisa kerjakan, tetaplah percaya. Tapi ketiga berat, ujian karakter. Ketika wanita ini ditolak, saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia mendekat dan menyembah. Ini respon yang sangat keren. Banyak orang hanya sembah Tuhan ketika minta sesuatu. Saudara bayangkan kalau punya anak saudara, dan anak saudara hanya datang pas Chinese New Year untuk dapat angpau saudara. Nggak pernah datang hari apapun. Telepon pun enggak. Ulang tahun enggak. Tapi tiba-tiba Chinese New Year semua datang pakai baju merah. Kongsi saudara. Dapat guotiao langsung pergi makan kue tiao. Tidak pernah balik saudara. Bayangkan punya anak seperti ini. Demikianlah kekristenan hari-hari ini. Saya percaya bahwa mungkin beberapa minggu lalu pasca saudara kita juga penuh gereja. Semua gereja penuh. Pertanyaannya, apakah saudara hanya datang ketika Tuhan, saudara perlu sesuatu dari Tuhan? Saya suka bercanda sama jemaat saya, tapi ini teguran juga karena kita perjamuan kudus minggu pertama, Pak. Dan minggu pertama yang datang selalu 20% lebih besar daripada kehadiran di minggu-minggu lainnya. Dan saya bilang, jangan-jangan ini jemaat 20% ini hanya datang gereja untuk minta ampun dari Tuhan sebulan sekali, saudara. Tapi harusnya gak seperti itu. Kita harus sembah Tuhan, jangan sebulan sekali. Kita sembah dia bukan seminggu sekali. Kita sembah dia setiap hari. Walaupun doa kita belum dijawab dan Tuhan sepertinya diam. Sembahlah Tuhan terus selama-lamanya dalam hidup kita. Yang mau kita berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Wanita ini ditolak, dia mendekat dan menyembah. Ketika saudara didiamkan sama Tuhan, maukah saudara mendekat dan menyembah pada Tuhan? Saya mau kesaksian buat saudara dan ini adalah konklusi saya saudara. Saudara tahu, saya orang yang hampir gak pernah sakit. Saya cuma pernah dioperasi sekali saudara. Lutut kanan saya, anterior cruciate ligament, ACL. Cedera yang sama persis oleh Ronaldo saudara. Ronaldo juga cederanya sama. Tinggi saya sama Ronaldo sama, cederanya sama. Bedanya apa saudara? Dompetnya beda saudara. Dan waktu dia cedera dia tetap dibayar. Saya cedera saya harus cuti dari pekerjaan. Nah saya cedera waktu itu saudara dan udah operasi gak pernah lagi masuk rumah sakit. Oktober 2024 ada masalah saluran pencernaan yang cukup simple. Saya datang ke Melbourne ke dokter terbaik, operasi gagal. Akhirnya infeksi terjadi Februari 2025 saudara tahun lalu. Saya harus operasi di Indonesia dan dokter Indonesia bilang, Pak mohon maaf Pak, saya gak bisa tolong Bapak, saya cuma bisa kurangin rasa sakit Bapak dan infeksinya saya kontrol. Tapi saya gak bisa sembuhin Pak. Hanya satu dokter yang bisa sembuhkan Bapak. Oh saya pikir ini orang Kristen. Yesus, bukan dokter Singapura dia bilang. Saya pikir Yesus ya, of course Yesus bisa sembuhkan. Kita ke Singapura saudara, ini dokternya lihat kondisi saya, waduh dia geleng-geleng. Ini dokter kamu salah nih. Yang Oktober dia bilang salah. Ini udah ribet nih. Dia gambar-gambar, dia bilang saya gak tahu apa saya bisa tolong. Saya doa Tuhan, tolong saya. Saya percaya, saya tekun berdoa, saya tetap sembah Tuhan. Tapi saya ditanya sama Tuhan waktu itu, Riza, kalau saya tidak sembuhkan kamu, apakah kamu tetap sembah Tuhan? Dan itu pertanyaan yang paling berat buat saya. Satu kali kita lagi sembah Tuhan, Bill Johnson datang dari US doakan saya, masih gak sembuh. Ada ibu-ibu saudara duduk dekat saya. Dan dia minta angkat tangan, minta kesembuhan. Dan Tuhan bilang, Riza doakan ibu-ibu ini. Saya bilang, Tuhan sembuhin dulu pendetanya, baru doakan jemaatnya dong. Bagaimana? Tuhan bilang, no, doakan dia.
Saya doakan ibu itu dengan Pastor Bill, sembuh. Saya didoakan, gak sembuh saudara. Akhirnya saya ke operasi lagi yang terakhir saudara, tunjukkan dengan anak-anak saya. Ini foto dengan anak saya, ini sebetulnya di Indonesia. Tapi ini anak saya yang ke paling kanan saudara. Ini anak yang saya sayang banget dengan dia. Dan saudara bisa lihat ada kabel di situ. Apa itu? Kabel itu adalah setelah saya operasi saudara, ada suntikan antibiotik ke jantung saya selama 2 minggu. Saya tidak pernah separah itu kondisi hidup saya. Itu kondisi terburuk, saudara tahu. 1 hari sebelum operasi, asuransi datang, asuransi telepon jam 11 malam dan bilang, Pak, yang ini kita nggak bisa cover dan itu adalah prosedur termahal yang terakhir. Saya bilang, wow, badan sakit, dompet sakit saudara, hati sakit, tapi di situ Tuhan bilang, maukah engkau tetap menyembah aku? Saudara tahu malam itu semalam sebelum operasi saudara. Pemain musik maju ke depan supaya lebih emosional lagi. C A minor D minor G. Saudara tahu malam itu sebelum saya operasi saya sembah Tuhan. Itu luar biasa. Saya lihat saudara di mata roh saya. Saya lihat Yesus terpaku di kayu salib. Dan dia dan dia bilang ini, Eli, Eli lama sabaktani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus pun pernah merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sepertinya Bapa diam dan memalingkan wajahnya. Lalu Yesus bilang begini, Riza, kamu tahu kenapa aku bilang Eli, Eli lama sabaktani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Tuhan? Supaya ketika engkau merasa Tuhan diam. Ketika engkau merasa seperti ditinggalkan, Tuhan Yesus berikan garansi buat saudara. Dalam kondisi terpuruk pun, saudara tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan terima kasih buat darahmu, sembuhkan aku Tuhan. Tuhan bilang, iya besok kamu sembuh. Saya bilang, terima kasih Tuhan, berarti gak perlu operasi. Tetap operasi. Saya dioperasi saudara, itu operasi terakhir sampai dokternya bilang, Riza kalau sampai kamu gak sembuh, saya angkat tangan. Kamu harus datang operasi tiap 3 bulan. Buset. Tiap 3 bulan operasi. Kalau main sepak bola gak apa-apa saudara. Tapi operasi saya gak mau. Saya bilang Tuhan I wanna be healed. Tuhan bilang ini dengan verbal saya dengar audible saudara. Aku akan menyembuhkanmu. Ini operasi terakhir. Saudara tahu saya dioperasi. Dan akhirnya 2 bulan kemudian saya ketemu dokternya saudara. Ini dokternya, ini nurse-nya. Dari awal mereka terawat saya. Dokternya scan semuanya. Dia bilang wow kamu sembuh. Kamu benar-benar sembuh. Terus dia bilang, ini kasus terberat yang pernah saya tangani. Biasanya kalau operasi pasien trauma saudara. Ini dokter yang trauma saudara. Tolong ya, kamu jangan balik ke saya lagi. Gitu, saudara. Dia trauma gak mau ketemu saya lagi. Dia bilang ini kasus paling berat. Kasus paling kompleks. Tapi dia bahagia, dia senang. Karena kamu sembuh total. Tidak perlu obat lagi. Tidak perlu operasi lagi. Kemuliaan hanya bagi Yesus. 8 bulan saya merasa didiamkan oleh Tuhan. Tapi ternyata itu adalah ujian ketekunan saya. Ujian iman saya dan ujian karakter saya. Sampai kapan karakter kita diuji? Yang ketiga ujian karakter adalah sampai gambar emas. Sampai emas itu saudara, ini pemurni emas. Dia terus mengaduk, dia terus memanaskan. Sampai emas itu mengkilap saudara. Dan kelihatan refleksi daripada sang pemurni itu. Ketika saudara merefleksikan karakter Tuhan, Tuhan bilang sudah selesai masa ujianmu. Apa yang terjadi saudara? Kalau mahasiswa selesai ujian, dia akan wisuda, dapat penghargaan, dapat kehormatan. Ketika saudara lulus ujian iman, ujian ketekunan, dan ujian karakter, saudara semakin serupa dengan Kristus. Saudara dapat penghargaan terbaik dari Tuhan. Mahkota Tuhan akan berikan buat saudara dan saya sampai kita ketemu Tuhan lagi. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saudara di tempat ini berkata, itu aku pastor. Aku berdoa buat kesembuhan tapi Tuhan belum jawab. Aku berdoa buat terobosan tapi Tuhan belum jawab. Aku berdoa buat banyak hal tapi Tuhan sepertinya diam. Saya percaya saudara, sekali lagi saya bilang buat saudara, Tuhan sepertinya diam tapi dia tidak tinggal diam. Apa yang terjadi saudara, tunjukkan tabelnya. Kalau saudara diuji iman saudara, tetaplah percaya. Kalau saudara diuji ketekunan saudara, tetaplah berdoa. Dan kalau saudara diuji karakter saudara, tetaplah menyembah. Mari hari ini saudara, kita memilih untuk tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap menyembah. Yang mau kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin saudara.